amalihi. Orang nang beramal suatu amalan tapi dia kada melihat bahwa amalan itu taufik Allah, bahkan dari dirinya sendiri, itu ujub. Al-ujubu minal muhlikat, ujub itu adalah membinasakan. Baik membinasakan dirinya, membinasakan amal perbuatannya. Dan ujub ini merupakan salah satu sumber dari sumber macam-macam kejahatan. Para muhibbin rahimakumullah, kenapa orang itu agak asalnya dari ujub? Kenapa orang itu mau riya? Karena asalnya dari ujub. Kenapa riya? Melihat aku nang beramal. Kada ingat lagi lawan nang nastainnya tadi. Nah itu mau riya. Kenapa sombong? Karena nak budunya aja diingkutinya, nastainnya kada. Kenapa kikir? Bakhil? Karena nak budu aja. Kenapa orang kikir? Merasa nang becari itu inya. Nang becari itu merasa inya. Aku lapah mengumpulkan tunggal ribuan duit nih. Tunggal ribuan mengumpulkan lapah. Nah, nang merasa inya, nang datang inya nang peroleh rezeki itu merasa milik ampunnya. Dari situ kikir. Pada andai kata dia merasa bahwa rezeki itulah anugerah Allah, inya kawa turun ke pasar itu pun anugerah Allah, kada akan kikir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun muhlikat, syuhhun muta' wa hawan muttaba' wa ijabul mar'i bi nafsihi." Ujar Nabi 3 hal yang membinasakan manusia ini. 1, sifat kikir yang ditaati. Sifat kikir itu sebenarnya kada membahayakan. Nang membahayakan itu karena ditaati. Kikir itu dalam hati, paraya, bewakaf, paraya, bersedekah, paraya, memberi makan orang. Itu kikir. Itu kada jadi masalah. Nang masalah itu dituruti. Nah, itu masalahnya. Makanya jar Nabi syuhun muta'. Kikir yang ditaati. Wa hawan muttaba'. Hawa nafsu yang diikuti. Hawanya sama juga kada jadi masalah. Hendak itu, hendak ini, hendak macam-macam. Amun kada dituruti apa ada. Nang bahaya itu yang muttaba' diikuti. Yang ketiga ujar Nabi kita, wa ijabul mar'i bi nafsi, dan ujubnya seseorang dengan dirinya. Ini merasa keberadaan dirinya ini nang beramal, merasa dirinya ini nang bersedekah, merasa dirinya nang sembahyang, merasa dirinya nang puasa, merasa dirinya nang naik haji, tanpa mengingat pertolongan Allah tadi nasta'in. Qala Isa alaihi wa ala nabiyyina as-salatu wassalam, kam min sirajin qad atfa'athu ar-rih wa kam min 'abidin qad afsadahu al-ujub. Nabi Isa berkata, berapa banyak lampu yang dipadamkan oleh angin. Berapa banyak orang yang ahli ibadah dirusak oleh ujub itu. Salah satunya orang yang dulunya taat kemudian rusak adalah Qarun. Qarun nang di zaman Nabi Musa alaihi salam. Nah, Qarun ini sudah tahu semuaan manusia paling sugih. Harta berlimpah ruah diberikan Allah kepada Qarun. Lalu dinasihati oleh Nabi Musa. Ujar Nabi Musa, wahai Qarun, itu ambisi harta banyak, cari akhirat. Nah, jangan kikir. Harta banyak diberi Tuhan. Nah, tuntut akhirat dengan harta itu. Apa jawaban Qarun? Allah mengisahkan dalam Al-Quran. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ujar Qarun, aku ini banyak punya harta
memang aku pintar. Aku pintar. Karena ada ilmu yang ada pada diriku, sehingga aku banyak punya harta. Qarun lupa menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal siapa yang memberi ilmu itu adalah Allah. Dari mana datangnya rezeki? Dari Allah. Sehingga Qarun itu menentang kepada Nabi Musa. Aku punya harta ini karena aku punya ilmu, ujar Qarun. Akhirnya apa? Si Qarun karena ujubnya itu, karena mengakuinya itu tanpa mengakui pertolongan Allah, fakhasafna bihi wa bidarihil arda, kami tenggelamkan Qarun itu dan rumah-rumahnya kami tenggelamkan, harta-hartanya ke dalam bumi. Nah, ini jar Nabi tadi, muhlikan. Ujub itu membinasakan. Membinasakan ampun dirinya, membinasakan amalnya. Ampun dirinya apa yang binasa? Beribadah. Membayangkan apa? Nah, beribadah semalaman suntuk menahan mata. Tapi karena dia merasa itu dirinya bukan pertolongan Allah, binasa. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa man amila amalan wa'tamada 'alaihi fa huwa mudillun 'ala Allah bi 'amalihi wa 'amalul mudilla yurfa' ila Allah taala. Orang yang beramal satu amalan, kemudian dia berpegang atas amalan itu. Dia menganggap bahwa amalan-amalannya ini kalau dia pegang bisa menyelamatkan ia. Nah, orang ini ngarannya adalah mudillun 'alallah. Arti mudil 'alallah itu orang ini merasa punya tempat di sisi Allah. Orang ini punya tempat di sisi Allah. Apabila kita merasa punya tempat kedudukan mulia di sisi Allah, amal kita tidak sampai diangkat kepada Allah. Tidak sampai diangkat kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inna salatal mudil la turfa'a fawqa ra'sihi. Sembahyang orang yang merasa punya tempat di sisi Allah, merasa punya kedudukan di sisi Allah, itu tidak liwat atas kepalanya. Nah, kalau sampai ke hadirat